Oke, sekarang kita lanjutkan tentang pembahasan ke bab 6 ya. Dan bagian dari kalian udah pernah dengar ya tentang session ataupun cookie ya. Nah, ini akan kita bahas di hari ini. Jadi, sebuah web yang dinamis itu juga membutuhkan session dan cookie ya. Nah, kita masuk ke pendahuluannya dulu. Nah, dalam sebuah website biasanya user hanya memasukkan password atau login sekali saja, ya kan? Biasanya kita kalau misalnya masuk ke sebuah akun, misalnya Facebook, ataupun Instagram, ataupun Twitter, dan lainnya, itu kan kita hanya masuk ataupun login hanya sekali saja, ya kan? Namun mampu masuk ke halaman lain tanpa login lagi, ya kan? Jadi ketika kita udah login sekali aja, kita bisa mengakses ke semua halaman, oke? Nah, informasi atau data login tersebut mampu disimpan atau digunakan kembali sehingga mampu memaksimalkan kinerja dan efektivitas suatu website. Nah, kemampuan mengingat ini banyak kesalahan ya tulisannya ya. Kemampuan mengingat informasi tersebut dapat kita sesuaikan waktunya sesuai dengan keinginan programmer atau pemilik website. Jadi bisa kita atur waktunya. Jadi kalau misalnya kalian pernah apa namanya pesan hotel misalnya ataupun pesan tiket pesawat ya kan. Nah kalau misalnya kalian pernah login AirAsia lah misalnya contohnya, dia akan memiliki waktu login ya kan. Jadi waktu login itu bisa kita atur seberapa lama waktunya dia bisa login, baru kalau misalnya yang nggak di-refresh ataupun nggak kita pakai, dia nanti akan logout tersendiri. Nah, itu bisa kita atur dengan fasilitas session dan cookie ini. Ya kan? Kalau misalnya kalian pernah coba ataupun pernah mengalami seperti itu ya di beberapa website. Nah, fasilitas session dan cookie ini juga mampu meningkatkan keamanan dari website sendiri, ya. Karena waktu pengaksesan user ataupun klien dapat dibatasi. Nah, sehingga jika waktu session habis, user atau klien dapat memperpanjang waktu session atau mengakhiri session. Oke, nanti ini kita bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang session terlebih dahulu. Di video pertama ya, untuk pembahasan session. Nah, session adalah salah satu fasilitas yang ada pada PHP yang digunakan untuk menyimpan data sementara. Ingat, untuk menyimpan data sementara ya, tidak selamanya. Ke dalam sebuah variable session penyimpanannya. Sehingga data tidak dapat diakses oleh klien selama variable session tadi tidak dikosongkan atau tidak dihilangkan. Nah, nilai variabel di dalam session disimpan di sisi server. Ya, nilai variabel dalam session disimpan di dalam server atau web server. Nah, berbeda dengan cookie nantinya ya, yang kita akan bahas, yang nilai variabelnya disimpan di sisi klien ataupun di browser. Oke, ada perbedaan di sini ya. Jadi kalau di session disimpan di sisi server, kalau di cookie nanti yang kita akan bahas di video kedua, dia disimpan di sisi klien di browser. Oke. Jadi session relatif lebih aman digunakan untuk menyimpan variabel nilai yang bersifat rahasia seperti username ataupun password pada saat login. Nah, kita masuk ke fungsi session. Apa sih, gimana sih ininya pembuatannya gitu ya. Nah, yang pertama bagaimana sih mengawali session? Nah, digunakan untuk membuat sebuah session atau melanjutkan session sebelumnya berdasarkan pada pengidentifikasi session via get ataupun post ya metodenya. Nah, menunjukkan bahwa suatu halaman menggunakan session, maka pada awal halaman tersebut harus ada session start untuk mengawalinya. Jadi, kalau misalnya nih kalian punya halaman banyak, misalnya halaman home, ya kan, .php, kemudian galeri, mungkin,
.php, ya kan? Kemudian halaman kontak, misalnya .php, dan seterusnya. Misalnya kalian punya file PHP, ataupun ada file login di sini ya, login.php. Nah, untuk mengaktifkan sessionnya di keseluruhannya ini, kita harus menggunakan session start di keseluruhan filenya, ya. Di halaman awal, jadi di setiap file ini, di atasnya, jadi ada script PHP kan, misalnya di login, ataupun script PHP di home, ataupun galeri, ataupun kontak. Di paling atasnya ada tulisan session start. Untuk untuk mengawalinya. Nah, kemudian penggunaannya bagaimana? Penggunaan variable session ya. Setelah session dimulai di start yang ini ya, berarti kan ini udah dimulai berarti sessionnya. Nah, setelah session dimulai, maka variable session sudah dapat mulai digunakan. Nah, penggunaannya menggunakan format ini seperti ini. Jadi pakai variable underscore session. Baru ada buka tutup kurung siku ya. Ini seperti ini ya, kurungnya. Baru di dalamnya ada nama variabelnya. Oke. Nah, setiap halaman yang menggunakan variable session harus mendeklarasikan kode di atas. Ya, jadi memang kita pakai session start harus dideklarasikan juga variable session seperti ini. Nah, agar dapat menggunakannya, setelah itu baru kita bisa membuat nama session baru. Jadi di sini kita bisa buat contohnya adalah membuat sebuah variable session. Ya, di sini nama variabelnya. Kemudian di sini value-nya, misalnya ini contoh. Nah, kemudian sudah kita aktifkanlah si session ini, ya kan? Kita aktifkan, kita start, pasti ada untuk menonaktifkannya, untuk mengakhiri session, ya kan? Biasanya dia kayak untuk logout ya, misalnya. Nah, setelah variable session digunakan, variabel tersebut dapat dihapus ya, untuk menghapus session. Banyak cara untuk menghapus session, diantaranya seperti ini, jadi variabel underscore session, nama variabelnya diisi kosong seperti ini. Ya, untuk memberikan atau mengganti nilai dari variabel session menjadi nol ataupun kosong. Nah, itu artinya untuk mengakhiri session. Kalau yang tadi kan ada isinya nih, misalnya contohnya oke sip. Nah, kalau mengakhirinya kita bisa mengisi kosong di sini atau juga seperti ini unset untuk menghapusnya ya, menghapus dari session di si nama variabelnya. Bisa seperti itu. Nih ya, unset panggil variabel sessionnya. Nah, kemudian cara lain adalah tulisannya bagaimana, yaitu session underscore destroy. Seperti ini. Untuk menghapus semua variabel session yang mungkin ada banyak variabel session yang dibuat. Fungsi session destroy tidak memerlukan argumen dalam penggunaannya ya. Jadi langsung aja session destroy. Oke, nah untuk melihat bagaimana sih penggunaan session ya, kita buat di ini VS Code kalian buat ada 3 halaman ya untuk melihatnya. Misalnya pertama itu kita buka aja. Nah, jadi di sini ada session start di sini untuk mengawali ya. Mengawali session. Oke. Nah, kemudian kita membuat sebuah variabel nih di sini, variabel session. Ya. Oke, ya kan yang tadi bagaimana membuatnya? Kita kecilin dulu. Nah, ini kan kita buat nih pertama kali.
Untuk mengawali session, bagaimana? Pakai session start. Nah, inilah dia, session start, ya kan? Nah, kemudian kita membuat sebuah variabel. Ini dia, variabel session, nama variabelnya nama. Ini saya contohnya seperti ini. Jadi, ada nama kalian di sini misalnya, ini saya contohkan nama saya, Sarvina Faza. Kemudian, saya mau menampilkan nih value dari variabel session. Bagaimana? Nah, kita save dulu ya. Kita save. Baru kita buka halaman 1, nah dia tampil Sarvina Faza ini value dari si variable session yang sudah dibuat. Oke. Nah, ini contoh sedikit masih di awal ya. Nah, kemudian pada session ini kita juga bisa memanggil value dari variable session pada halaman lain. Ya, misalnya gini. Ini pada file halaman 1.php ini kan memanggil value dari si variabel nama ini, variabel session, echo-nya di sini kan, di halaman 1. Nah, kita ngebuat echo-nya ini kita hapus ya, hapus, kita save. Nah, kalau kita refresh di sini kan nggak tampil ya, karena kita tidak ada perintah echo di sini ya kan. Nah, kita mau menampilkan isiannya ini, value-nya ini, value dari variabel si session ini di halaman lain. Nah, bagaimana caranya? Kalian buat file baru, namanya halaman 2. Bisa kalian panggil dengan echo langsung, tapi syaratnya adalah kalian membuat session start juga. Seperti yang tadi sudah dijelaskan ya, kalau misalnya kita menggunakan session di banyak halaman itu juga kita bisa mengawali session, membuat sessionnya juga. Jadi setiap halaman harus ada session start-nya ya. Oke, ketika kita sudah membuat session start, baru kita langsung panggil nih si variabel si session ini. Nah, kita coba ya, apakah muncul ke halaman 2? Ternyata bisa, ya kan? Bisa langsung muncul. Karena kita bisa kita sudah memerintahkan untuk menampilkan dengan echo session dari variabel session yang berisikan tadi di sini di halaman yang lain. Nah, coba kalian sekarang tutup browsernya, ya, tutup browser, baru buka lagi browsernya, kemudian buka lagi folder filenya, kalian langsung buka ke halaman 2. Nah, maka dia akan error. Ya. Kenapa dia error? Karena untuk memproses atau menampilkan dari hasil script dari halaman 2, dia harus diawali dulu dari session pertamanya. Di mana kita mengaktifkannya itu adalah pada halaman pertama, ya kan? Di mana kita session start, baru kita inisialisasilah si variable session dengan yang namanya Sarvina Faza, misalnya. Nah, kalau kita belum running halaman satunya, tadi kan kita udah tutup browser nih, kita langsung ke halaman 2. Nah, itu bakal nggak bisa. Paham ya? Dia harus kita running dulu halaman satunya, oke? Baru kita back lagi ke halaman 2, baru dia muncul. Oke, paham? Jadi, halaman 2 ini tidak bisa diakses apabila halaman 1 belum kita running. Paham? Jadi ulang lagi ya, ini kan halaman 2 nih kita buka bisa nih, Sarvina Faza hasilnya kan. Nah, kalau kita tutup, berarti kan dia alias dia itu adalah sudah sessionnya terhapus dan sudah logout misalnya seperti itu. Nah, kalau kita buka lagi browser kalian, baru buka localhost, buka halaman 2, maka dia akan error. Dia tidak bisa menampilkan tulisan Sarvina Faza karena kita belum merunning halaman
1. Oke, paham ya? Jadi ketika kita ini lagi merunning halaman 1, ya kan, walaupun dia hasilnya nggak ada karena di halaman 1 kita tidak ada perintah echo, tapi dia sudah memproses nih, sudah menyimpan data ya, seperti yang tadi, variable session bisa menyimpan data sementara, ya kan, di dalam session kita bisa menyimpan data sementara. Jadi sudah disimpan nih si Sarvina Fazanya ini di dalam value variable session nama. Ya kan, walaupun di sini tidak ditampilkan. Nah, ketika kita buka halaman kedua, baru dia muncul, karena kita perintahnya di halaman 2. Oke, nah untuk mengakhirinya, kalau tadi kan kita membuatnya menutup browsernya. Nah, kita buat halaman ketiga untuk mengakhiri session. Jadi mengakhiri session itu tetap juga ya di setiap awal script itu harus ada session start. Jadi untuk mengakhirinya bisa kalian pakai session variable session seperti ini aja, atau seperti ini aja, ataupun seperti ini aja. Bisa salah satunya. Jadi ketika kita misalnya sudah buka halaman 1, baru bisa buka halaman 2, ya kan muncul. Nah untuk mengakhiri session kita bisa pilih halaman 3. Nah sudah selesai kan ini, sessionnya sudah selesai, sudah diakhiri, alias misalnya dia seperti logout gitu sessionnya. Kemudian kita buka lagi nih ke halaman kedua, maka dia akan error lagi karena belum di-running lagi halaman awalnya. Oke, paham ya? Kalian coba deh. Jadi ketika kita sudah logout misalnya untuk mengakhiri session, ketika kita buka halaman 2 ini, dia tidak bisa menampilkan ya. Kecuali kalau kita sudah merunning halaman 1 dulu, baru kita buka halaman 2, baru dia muncul. Oke, baru muncul. Walaupun kita misalnya buka ini ya kan, baru kita tutup. Yang penting aja browsernya itu masih hidup ya. Baru kita buka misalnya localhost dan nah itu masih bisa. Karena browsernya hanya tab yang tertutup ya, kan, jadi dia masih bisa tersimpan datanya. Oke, nah seperti itu contohnya. Nah kalian coba ya. Oke, nah sekarang terdapat latihan ya, latihan. Jadi buatlah 4 halaman PHP. Di sini 4 halaman PHP yang terdiri dari halaman home, ya kan? Halaman home itu halaman kalau misalnya halaman awal lah untuk bisa kita lihat setelah kita login. Kemudian ada halaman login, kemudian ada halaman proses login dan halaman logout. Halaman logout itu seperti ini ya, proses loginnya itu untuk mengakhiri session. Nah, di mana halaman home tidak akan dapat diakses apabila belum login menggunakan session. Nah, seperti yang tadi juga contohnya. Jadi halaman 2 itu tidak bisa diakses ketika halaman 1 itu diakses. Nah, tapi kita penggunaannya sekarang menggunakan login password dan username. Login password dan username yang sudah kalian buat di minggu ke mana? Minggu ke-6 kayaknya ya di sini ya. Di input 05 nih. Ini kan dia ada nih username dan password ya kan? Kan udah. Kemudian proses 06-nya apa namanya? Jadi menggunakan file login yang pernah kalian kirimkan dengan saya, login username dan password. Jadi kita sambil saya ini ya, sambil saya ajarin juga, tapi sekalian kalian latihan juga. Jadi kita buat seperti tadi,
katanya bahwa kita membuat 4 halaman ya, 4 halaman yaitu adalah home, ya kan? Kemudian membuat halaman login, kemudian halaman proses login ya kan, karena kan kalau login itu ada yang isiannya form aja dan kemudian kita proses di file yang berbeda. Jadi proses login. Kemudian file satu lagi adalah halaman logout. Oke, jadi ada 4 file PHP yang kita buat. Nah, di halaman home ini adalah biasa aja ya, di mana isiannya itu adalah selamat Anda sudah masuk ya, bisa seperti itu. Jadi kita buat aja halaman home-nya itu misalnya terbuat H1. Selamat Anda sudah berhasil login. Oke, nah coba kita buka dulu ya. Oke, karena kita buat home ini di sini, kita ganti nama aja ya. Home. Halaman awal aja ya, karena kalau home itu dia masuk ke indeks juga. Jadi ketika kita buka file ini pemrograman web, misalnya langsung ya week 9 dia langsung ada buka gini. Saya mau ganti nama aja di sini untuk halaman home-nya itu adalah halaman awal aja. Oke, jadi ini dia ya tampilannya ya. Selamat Anda sudah berhasil login. Ini halaman awal. Ya. Nah, tapi ini saya hapus dulu. Oke, ini halaman awal. Nah, kemudian halaman ini, intinya itu halaman ini itu bisa diakses ketika login sudah berhasil, ya kan? Berarti kita membutuhkan halaman login. Nah, halaman loginnya kalian ambil dari week ke-6 kalian yang tugas itu, di input 05 kan ada saya tambahin tugas ya untuk JavaScript-nya. Nah, kalian copy aja. Kalian copy ini, seperti ini, ya, yang di input 5 ataupun tugas kalian, ya. Itu kalian pastekan ke halaman login. Nah, save. Baru kita buka di halaman loginnya. Oke, sudah seperti ini ya. Nah, tapi kan belum bisa diproses, ya kan? Berarti halaman loginnya yang di week ke-6, kan ini inputnya ya untuk login. Nah, berarti prosesnya adalah proses login. Ini dia. Kita copy, baru kita pastekan di halaman proses login. Oke, nah seperti itu. Oke, jadi ini udah selesai. Berarti ini halaman awal ya. Udah, berarti ini login. Nah, login ini kita cek di sini, kita pakai metode post. Nah, from action-nya adalah proses 05. Berarti salah. From action-nya, ya kan, ketika kita mengakses submit di sini, action-nya kemana nih? Action-nya ke proses login, ya. Save.
Nah, selain itu kita cek lagi nih mana yang salah nih. Oke, ini udah oke ya, udah actionnya itu sudah ke proses login.php ya. Nah, kemudian di proses login.php mana yang salah? Nah, ini adalah yang salah itu yang ini ya. Di sini ini kita hapus saja. Di sini bisa kita inputkan. Kita hapus ya inputnya itu ke balik ke halaman login ya, login.php. Ya kan? Karena ketika misalnya username dan passwordnya salah, dia akan balik ke halaman login. Bukan proses yang tadi ya, ini kita ganti. Nah, kemudian ini kita save dulu. Coba kita ini Roy 123, kita masukin Roy 123. Kita tes login. Back dulu ya, kita refresh. Balik ke halaman login. Roy 123 login. Nah, ini salah, berarti cuman alertnya berhasil. Nah, di sini kita masukin bisa header ya, bisa header, bisa include. Nah, kita coba include aja, berarti ini halaman awal kita coba ya. Halaman awal.php, save. Kita refresh lagi. Nah, ini sekalian kalian latihan juga ya, untuk bisa seperti oke, ini tadi kenapa URL was not found, berarti ada yang salah di URL-nya. Bentar ya, saya cek dulu di login. Oh iya, kenapa dia nggak bisa? Aduh, ini tulisannya adalah proses ya, proses harusnya. Pantas JavaScript-nya juga tidak berfungsi. Jadi seperti itu ya, kalau kalian memang harus dites-tes semuanya dan dicek kalau ada kesalahan dikit aja, dia bakal kagak bisa. Roy 123 login, oke, login berhasil, udah masuk ya, berarti oke, baru dia masuk ke selamat Anda berhasil login. Oke, berarti dia sudah masuk ke halaman awal ya. Nah, saya mau dia fungsi logout-nya ini adalah di sini. Jadi saya mau ngebuat seperti link ya. Kita buat BR aja dulu, baru bisa button juga, bisa link, bisa juga. Tapi ini contohnya adalah saya mau ngebuat link aja, ref sama dengan saya mau ngebuat di sini logout. Logout.php ya, kemudian tulisannya adalah logout. Oke, kita save. Nah, ini hasilnya coba kita lihat dulu gimana. Oke, berarti ini ada logout ya di sini ya. Oke, jadi ketika nanti kita logout di sini ya, bisa kita logout. Nah, dia akan memproses nanti proses logoutnya di sini untuk sessionnya. Oke, berarti ini udah selesai. Ketika kita sudah login, baru dia bisa masuk. Nah, kita coba di sini, kita back, kita refresh. Nah, ketika kita buka halaman awal, nah dia bisa langsung buka, ya kan? Karena kita belum ada session. Nah, coba kita tutup dulu. Ya, untuk lebih kalian bisa pahami lagi ya. Ini kalian perhatikan ya. Yang tadi halaman 2 nggak bisa diakses ya, karena halaman 1 belum di running. Nah, halaman awal ini harusnya nggak bisa diakses, ya kan? Tapi ini bisa diakses. Kenapa? Karena kita belum pakai session. Oke, kita belum pakai session. Jadi harus kita pakai session. Jadi kita maunya itu halaman awal ini nggak bisa diakses kecuali kita harus login terlebih dahulu. Oke, paham ya? Jadi kita manfaatkanlah session. Nah, penempatan sessionnya itu di mana?
Oke, penempatan sessionnya itu di halaman, kalau yang tadi di contohnya itu halaman 1 ya kan, di sini untuk mengawalinya. Jadi kita penempatan sessionnya itu di login-nya. Ya kan? Nah, bagaimana penempatan session di halaman login? Penempatan session di halaman login itu di atasnya kita buat. Jadi di halaman login ini ya, kita buat di atasnya file PHP. Oke, seperti ini. Di mana isian file PHP ini adalah session yang kita pelajarin tadi. Nah, balik lagi bagaimana mengawali session tadi? Pastinya session start ya. Session start. Oke, seperti ini ya, mengawali session. Nah, mengawali session berarti kan harus di semua halaman harus ada session start ya. Ini kita copy. Di ke semua halamannya, di halaman awal juga seperti itu. Logout juga seperti itu. Di halaman proses login juga seperti itu. Oke. Oke, udah semua ya. Oke, sekarang kita balik lagi di halaman login. Nah, bagaimana mengecek untuk pengecekan apakah misalnya sudah login atau belum? Pastinya kita pakai iset ya kan, iset. Jadi kita pakai kondisi. Jika ya kan masih ingat ya yang lalu-lalu, jika untuk melakukan pengecekan, jika apa namanya? If iset dalam kurung terhadap kita melakukan pengecekan terhadap si variable session-nya. Variable session ini baru namanya, nama variabel yang udah kita buat itu kita buatlah misalnya login ya. Login baru kita buat jika ini jika sudah login istilahnya, maka kita akan menampilkan, kita buat aja header. Header itu untuk menampilkan apa namanya, sebagai penampilan halamannya ya. Baru kita pilih location, dan baru titik 2 kita panggil halaman awal. Halaman awal. Seperti ini .php. Oke, titik koma. Baru jangan lupa exit di bawahnya. Nah, ini kita save. Apa namanya? Jangan lupa kalau yang tadi di sini ya, ini username, oke, ini password, oke. Nah, oke, ini untuk di halaman login seperti ini ya. Nah, di halaman proses loginnya, jangan lupa juga kita memproses di halaman proses loginnya itu sama juga seperti ini isiannya. Oke, tapi ini kita proses location-nya adalah login ya, login akan berdasarkan file login.php. Oke, nah ini kita save. Nah, tapi juga jangan lupa ketika di sini kan kita pilihannya include ya. Di sini kita buat set session-nya juga di sini. Jadi di sini kita bukan pakai include, tapi kita pakai header. Jadi itu dia nanti berbeda ya. Kalian coba aja. Ini saya mau menambahkan di sini set session-nya. Jadi ketika dia sudah username benar dan password benar, maka
Ini untuk set session. Maka kita membuat si variabel session tadi, di mana kita buat namanya adalah tadi apa? Login ya, yang tadi login, kemudian sama dengan true jika benar ya kan. Jika apa namanya? Jika si username-nya benar dan password-nya benar, maka kita membuat nilai dari si variabel login ini adalah true ya. Nah, jadi kita buat di sini header-nya adalah location-nya halaman utama. Halaman awal. Oke. Kita di sini. Oke, seperti itu. Nah, kita save. Kemudian di halaman awalnya itu ini session-nya itu kita masukin juga seperti ini. Di halaman awal seperti ini. Kemudian di logout-nya itu adalah session destroy ya, seperti di sini. Ini kita copy aja. Copy semua di logout. Ini kita save. Oke, udah semua. Oke, ini kita balik lagi ya di halaman awal. Kita cek lagi ya satu persatu di halaman login terlebih dahulu. Di halaman login kita buat session start, baru jika pengecekan session login bisa, maka dia akan menampilkan halaman awal. Benar, berarti ini login dulu. Oke, udah benar, baru kita masuk ke proses login. Di proses login kita buat di sini jika session login-nya itu berhasil, maka dia akan masuk ke halaman awal ya. Halaman awal. Nah, ini kita cek di sini set session di sini. Ini kalau berhasil ya, kita membuat nilai pada session itu true, maka dia masuk ke halaman awal. Oke, benar. Nah, kemudian kita masuk ke halaman awal. Nah, kalau halaman awal ini kita cek, kita buat apa namanya, mengawali session. Nah, if is set. Nah, ini dia nih, harus diperhatikan ya. Di sini, pada halaman awal ini, kita harus menambahkan increment-nya. Tanda seru yaitu artinya increment dari tidak dilakukannya login. Jadi, jika tidak dilakukannya login, maksudnya tidak ada session login, maka dia akan masuk ke halaman login. Nah, ini dia ya. Jadi, pakai tanda seru, if tanda seru is set, jadi tidak jika is set login itu belum diakses, belum ada, maka dia akan menampilkan halaman login. Apa namanya, variabel login itu ada ketika kita akses di sini, ya kan? Hasilnya adalah true apabila sudah login. Oke. Seperti itu, kita save. Nah, ini kita refresh dulu ya. Baru kita masuk, coba login. Nah, login misalnya tadi Roy 123 ya. Login. Nah, selamat Anda sudah berhasil login. Nah, ketika logout, kita balik. Nah, di logout ini, biar kita balik ke halaman login, nah ini kita harus tambahkan di sini nih, di bawahnya. Untuk, apa namanya, ketika kita sudah login, harus balik lagi ke awal. Jadi, kita tambahin lagi header-nya. Header, dalam kurung, location, titik 2, balik ke halaman login, login.php. Oke, baru kita tambahin exit di sini, kita save. Nah, ini kita ulang lagi. Kita refresh, kita login. Roy 123.
Baru kita login. Nah, sudah berhasil login, baru kita log out. Harusnya log out. Dia header location login.php. Ini dia. Dia nggak mau muncul, bentar. Roy 1, 2, 3. Coba kita pakai ini aja ya, include login PHP. Di sini apakah bisa? Kita save. Oke, nah jadi pakai include aja ya. Nah sebenarnya include ataupun include ataupun apa tadi header. Nah itu dia hampir mirip ya. Cuman kalian tes lagi, bisa pakai include ataupun header. Tapi header itu dia kayak perbedaannya itu kalau include itu dia memasukkan si halaman itu. Kalau header itu memang dia diawali dengan halaman itu. Oke, jadi hampir-hampir mirip sih sebenarnya header dan login. Oke, satu lagi saya mau coba. Ini kan tadi udah nih ya, Roy 123. Login. Oke, selamat Anda sudah berhasil login. Logout, kita balik lagi ke sini. Nah, saya mau ngecek apakah halaman, mana dia tadi? Halaman awal bisa diakses atau enggak. Nah, benar kan? Udah nih, berarti udah sesuai dengan yang diharapkan. Berarti halaman awal yang isinya itu harusnya selamat, Anda sudah berhasil login. Jadi kita buka halaman awal, dia akan balik ke halaman login ya. Jadi dia di sini pengecekannya. Session start ya. Jika session login belum ada ya, dilakukan pengecekan, maka dia akan balik langsung ke halaman login ya. Jadi kita kalau misalnya ke halaman awal, dia nggak bisa langsung masuk, tapi kalau kita udah login 1, 2, 3, login, nah kita bisa masuk nih ke halaman awal. Baru, nah ini kan berarti sessionnya udah aktif nih, ya kan? Nah kalau udah aktif gini, kita buka lagi halaman awal, nah dia masih bisa. Ketika kita log out, nah udah kita log out nih kan, berarti sudah kita akhiri sessionnya. Baru kita buka lagi halaman awal, nah baru dia nggak bisa diakses. Nah, seperti itu. Nah, kalian juga buat ya ini latihannya. Latihannya nggak usah dikirim ke saya, tapi maksudnya nggak usah dikirim via si Padi, tapi kirim bukti praktik ya. Jadi ini juga dipraktikkan. Apakah bisa login seperti ini. Jadi ada 4. Jadi ini di latihan 8 ini pengirimannya melalui WA video, sekalian digabung dengan halaman praktik di session ya. Jadi ini kalian gantilah namanya, username-nya nama kalian, kemudian ini username-nya NIM kalian tuh bisa. Jadi intinya seperti itu, kita buat 4 halaman. Ya, ada halaman awal, login, logout, proses login. Jadi ketika halaman awal dibuka, itu dia akan langsung masuk ke halaman login dengan penambahan seperti ini. Jadi dilakukan pengecekan ya. Di sini harus ada tanda serunya, di mana itu increment ketika tidak ada melakukan pengecekan jika tidak pengecekan terhadap si variable session, karena variable sessionnya itu nggak ada karena di proses loginnya itu variable loginnya mendapat nilai true. Oke.
Oke, ini kalian kirim lagi bukti praktiknya, kemudian kalau baru selesai bukti praktiknya, baru kita lanjut ke video tentang terakhir, yaitu tentang cookie. Oke, terima kasih.